Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, kita lanjutkan kajian-kajian ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, lebih serius lagi ya. Apa yang akan kita diskusikan nanti ini merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Nih, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang belum lihat seri satunya dari kajian ini, aku sarankan untuk melihat ya. Jangan langsung ke sini sebelum seri satunya dilihat. Nanti bangunan berpikirnya nggak kena ya. Ini seri 2, kemarin seri 1, ini seri 2 dan kita upayakan hari ini tamat ya, supaya kita bisa beralih ke topik yang lain karena sudah banyak order yang masuk ya, order request topik. Tapi ya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu dan segala macamnya, sehingga tetap sih aku upayakan untuk order requestnya itu aku laksanakan, cuman ya tidak bisa dalam waktu yang singkat ya. Begitu order, begitu request langsung diunggah. Kalau bisa sih tidak apa-apa, tapi sepertinya kondisi masih belum bisa untuk itu. Ini ada kesalahan kemarin ya. Ini 47 ya. 47. Jadi haruskah berhukum dengan hukum Allah ya? Kita mengapa ya namanya? Mencoba untuk menggali makna dari Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 dari ayat yang ke-44 sampai ke-50. Akhirnya kita menemukan sebuah jawaban. Kemarin jawabannya sudah kita ketemukan di seri pertama ya. Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Jadi berhukum dengan hukum Allah itu harus apa enggak sih gitu ya. Dan alhamdulillah di kajian seri pertama kan sudah terjawab. Ya. Sudah terjawab lewat ayat 44, 45, 47. Apabila engkau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka engkau mendapat gelar kafir, zolim, dan fasik. Jadi 3 gelar ini itu disematkan kepada kita yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kalau demikian kan berarti hukum Allah itu bagaimana sifatnya? Ya tentu wajib. Gitu loh, dan kan sudah terjawab kan? Wajib sudah. Jadi kita ini ya harus berhukum dengan hukum Allah. Hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak wajib, resiko ini nggak diberikan. Resiko kafir, zolim, dan fasik ini diberikan, menunjukkan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu wajib. Ya. Tapi fakta di lapangan itu, kalau kami dulu di Siantar sana mengatakan begini, jauh panggang dari api. Artinya antara teori dan faktual itu beda. Ya. Teorinya Al-Quran sudah menjelaskan. Ya. Kemarin kita tarik mulai mulai Torah, terus Injil, terus Al-Quran ya, menyimpulkan kepada kita bahwa berhukum dengan hukum Allah itu adalah sebuah kewajiban. Tapi faktanya di lapangan jarang orang mau pakai hukum Allah itu. Coba. Jarang kan? Kita aja sekarang pakai hukum buatan dari negeri yang menjajah kita. KUHP itu buatan penjajah itu, dan kita pakai. Kadang-kadang kan
Gimana ya? Sebuah negeri jajahan justru memakai hukum yang itu ditelurkan oleh penjajah negerinya. Itu koyo ora iso gawe hukum dhewe gitu loh. Ya. Kan gimana? Miris nggak itu? Ya. Kita dijajah. Lalu hukumnya itu kita gunakan dalam kehidupan kita, hukum dari negeri yang menjajah negeri kita, gitu loh. Kan faktanya seperti itu sekarang, ya. KUHP itu isinya sih bagaimana sih, ya? Orientasinya kemana itu? Raw material dari hukum-hukum yang ada sekarang itu dari mana? Dari Belanda semua. Padahal Belanda itu menjajah kita. Kan jadinya anomali kan? Anomali banget gitu loh. Kenapa kok bisa begitu? Ya tapi faktanya begitu, kita mau apa? Justru ya makanya aku bilang jangan nonton video ini sebelum kamu menonton video yang pertama dulu. Ya. Kamu tonton video yang pertama, baru ini video yang kedua kamu tonton. Kalau enggak nanti jalinan kerangka berpikirnya kamu nggak ngerti, ya. Pada video pertama kita sudah mendapatkan jawaban bahwa hidup dalam hukum Allah ini ya, berhukum dengan hukum Allah itu wajib. Tapi faktanya, nah itu sudah dijawab ya. Seri 1 kemarin sudah menjawab bahwa hukum supaya kita berhukum dengan hukum Allah itu wajib, ya. Karena resikonya jelas, kafir, zolim, fasik, ya. Maka kamu jangan sampai kafir, jangan sampai zolim, jangan sampai fasik, gitu. Nah sekarang kita tanya, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Ternyata manusia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ternyata umat Islam tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa antara teoritis dan praktisnya itu ndak connect gitu loh. Teoritisnya kan seperti ini, harus berhukum dengan hukum Allah, tapi praktisnya tidak. Pakai hukum manusia dan manusia yang pernah menjajah kita lagi. Kan konyol banget itu. Nah, sekarang di seri kedua ini kita akan mencari jawaban. Kenapa sih manusia itu kok tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu kenapa? Gitu, ya. Kita akan mencari jawabannya di seri kedua ini. Dan semoga ini nanti bisa selesai ya. Kalau bisa ini selesai, jadi ini tamat ya. Kita bisa besok ke topik yang lain. Sekarang kita lanjutkan dulu ini ya, sampai 47 kan? Sekarang ke 48. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ke-48 sekarang. Al-Qur'anmu juga buka ya. Jadi aku buka, kamu buka. Jadi enak kalau ada yang salah kita sama-sama bisa koreksi ya. Oke. Wa anjalna, dan kami telah menurunkan ilaikal kepadamu, maksudnya itu Kanjeng Nabi Muhammad, kitab ya, kitabah itu artinya ya Al-Qur'an itu ya. Bilhaq, dengan membawa kebenaran. Jadi musaddiq itu yang membenarkan ya. Yang membenarkan lima baina yadaihi ya, yang diturunkan sebelumnya. Sebelumnya apa? Ya ada Injil, ada Torah, kan begitu. Kalau kita mundur lagi sama saja kan. Torah dibenarkan Injil, Injil dibenarkan Al-Qur'an ya. Artinya Al-Qur'an membenarkan keduanya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Oke. Minal kitabi ya, yaitu kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Gitu. Ada yang sudah mulai ditambahi, dikurangi, namanya dalam perjalanan sekian waktu ya, bisa saja berubah. Maka dibenarkan, dikembalikan. Tugas Nabi sebetulnya kan begitu. Ketika umat ini ditinggal nabinya yang terdahulu sekian lama,
lurus, tiba-tiba berapa sudut ya, melenceng, lama-lama terus jauh. Awalnya sih sudut elevasinya cuma berapa derajat itu. Katakanlah 1 derajat, tapi ditarik berdasarkan berjalannya waktu, semakin lama semakin nyimpang. Nah, tugas Nabi berikutnya mengembalikan kepada track yang benar gitu loh. Kitab suci juga begitu. Ini yang sudah tidak seperti apa adanya ya, seiring dengan jalannya waktu dikembalikan lagi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ya, dan kami telah menurunkan kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad kitab, maksudnya Al-Qur'an, dengan membenarkan ya, dengan membawa kebenaran, jadi ya, dengan membawa kebenaran. Al-Qur'an itu membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Yaitu ya, kitab-kitab dan menjaganya ya. Jadi kitab-kitab itu terjaga oleh kitab-kitab berikutnya gitu ya, dan menjaganya. Maka ya, putuskanlah perkara mereka, fahkum bainahum, putuskanlah perkara mereka bima anjalallahu, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan jangan engkau, nah ini lihat ini, diwanti-wanti, dan janganlah engkau ya, wala tatabi, janganlah engkau ahwaahum ya, mengikuti keinginan mereka. Jadi sudah diwanti-wanti, kamu jangan mengikuti keinginan mereka ya, dengan meninggalkan yang telah datang kepadamu, yaitu kebenaran. Apa ya? Al-Qur'an itu ya. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan atau syariat ya. Jadi Yahudi aturannya terakumulasi di Torah, Nasrani aturannya terakumulasi di Injil, Islam aturannya terakumulasi di Al-Qur'an. Itu kalau kita lihat secara terintegral itu begitu. Ya. Oke. Ulangi lagi. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan terang. Ya. Kalaulah Allah menghendaki, nah ini kalian ngerti nggak maksudnya ini? Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Ya. Jadi bagi Allah tuh bukan repot kalau Allah mau menghendaki kamu dijadikan satu umat saja, gitu loh. Tetapi Allah hendak menguji kamu itu kita, ya, terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, kepada kita ya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, berbuat baik, berlomba-lomba ya. Kalau dari teman-temanku itu mengatakan pastabikul khairat gitu ya. Jadi khairat itu berbuat kebajikan ya, khair ya. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu yang di 48 ya. Di 48. Sekarang kamu tahu nggak maksudnya? Kalau Allah mau ya, supaya nggak rame aja ya. Kalau Allah mau supaya nggak rame, Allah itu bisa bikin satu umat aja wes, supaya nggak gegeran gitu. Tapi Allah tidak mau begitu. Gitu loh. Kamu tahu nggak maksudnya ayat ini gimana? Ya. Kemarin kan kita sudah jelaskan tentang khalifah dan khilafah, ya. Ya, sudah dipelajari belum? Khalifah dan khilafah, ya. Jadi kalau ada orang bilang khalifah, khilafah itu jangan alergi, ya. Kadang-kadang orang nggak tahu artinya khilafah juga sudah alergi, ya. Jadi kita itu diciptakan itu di surat 2 di Al-Baqarah ya. Manusia itu dijadikan khalifah. Ya. Khalifah itu apa? Nah, bagaimana tahu khalifah kalau khilafah aja nggak tahu? Kemarin kan ada sekitar 1 bulan yang lalu ya, kita sudah bahas tentang apa itu khilafah.
Sekarang kamu ada yang ingat nggak? Apa itu khilafah? Khilafah itu amanah. Khalifah itu orang yang menjalankan amanah. Jadi kita ini dijadikan khalifah untuk menjalankan amanatullah, amanahnya Allah. Jadi ayat ini, ayat 48 ini gini loh, maksudnya ayat 48 ini. Lah kalau aku yang menyatukan, katanya Allah ini ya, seandainya aku yang menyatukan bisa Allah satukan semua satu umat jadi supaya nggak gegeran. Tapi kalau aku satukan lah, terus kamu itu tugasmu ngapain? Kan kamu itu aku jadikan khalifah. Gitu loh maksudnya. Sampai sini paham nggak? Artinya kita itu diberi tugas untuk menciptakan perdamaian, untuk menyatukan yang gegeran-gegeran ini loh. Sebetulnya kalau Allah mau bisa, tapi Allah nggak mau. Karena apa? Karena kita sudah dijadikan khalifah, itu tugas kita. Lah kalau Allah sudah menyatukan, lah kon terus terus kamu mau ngapain? Mau duduk-duduk aja, nongkrong aja? Paham maksudnya? Coba kamu baca ulang surat 48 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu mau kita menjalankan tugas untuk menciptakan perdamaian. Sebetulnya kalau Allah yang mendamaikan dibuat satu umat saja, itu bisa. Tapi kalau Allah yang mendamaikan lah, terus tugasmu itu apa? Padahal kamu sudah dijadikan khalifah. Tugas khalifah itu ya amanatullah itu ya. Apa? Menciptakan perdamaian. Gitu loh, ya. Jadi maunya itu begitu. Ini berbicara tentang negara loh ya. Makanya beda agama itu tidak masalah. Kalau sudah berbicara negara ya, kan ada nanti bersaudara itu ya, dari iman nggak ketemu, dari bangsa nggak ketemu, dari manusia. Kita saudara seiman, oh tidak ketemu. Kita saudara sebangsa, Indonesia, oh nggak ketemu. Kita saudara sesama manusia, itu tingkatannya sudah humanis. Tingkat persaudaraan dalam Islam seperti itu. Ya, jadi kalau sudah berbicara tentang negara, ya, pemerintahan, itu soal agama itu sudah terserah masing-masing. Kamu Nasrani silahkan, ya. Kamu Yahudi silahkan. Kamu yang remeng-remeng, yang munafik, Islam enggak, Nasrani enggak, ini enggak, itu enggak, silahkan. Ya. Tetapi jangan gegeran, jangan rame, ojo tukaran, yang rukun. Nanti kalau negara itu dapat serangan, itu tugas kita bareng-bareng untuk menghadapi serangan-serangan yang mau merusak negara kita. Gitu loh maksudnya. Ya. Tetapi negara itu harus hidup dalam satu payung hukum Allah. Dan yang berlaku saat ini Islam. Gitu loh. Loh, itu sunahnya ada, Gus. Ya ada dong. Kalau nggak ada gimana? Kanjeng Nabi sudah membuktikan itu, dan itu kita jadikan idol, contoh di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kan aku sudah bilang dulu, jangan dikira ketika Kanjeng Nabi membangun sebuah pemerintahan di Madinah Al-Munawwarah itu semua itu 100% Islam. Enggak. Yahudinya ada, Nasraninya ada, kafirnya ono. Maka nanti ada istilah kafir jimi, kafir yang dilindungi. Kecuali yang harbi-harbi itu, yang biang-kerok itu. Gitu loh maksudnya ya. Jadi ojo gegeran, bersatu kamu. Allah nggak mau kita gegeran. Karena la ikro apidin. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah negara, ya sudahlah. Imanmu itu ya sudah, kita saling menghormati. Sekarang ayo kita jaga negara ini supaya kita bisa hidup di dalamnya dengan baik, dengan saling hormat. Dan itu dalam payung hukum Islam. Mungkin ada yang bertanya, kok payung hukumnya kok Islam ya Gus? Lah iyalah, kan aku sudah jelaskan bahwa yang lalu itu sudah expired. Karena apa? Dia merujuk ketika Yahudi expired, dia merujuk ke Nasrani. Nasrani expired, dia merujuk ke Islam.
Ya, jadi semua dari Yahudi Nasrani itu sudah terakumulasi di Islam. Gitu loh. Ya. Cuman ini ya nggak masalah sih bagi teman-teman Yahudi Nasrani, tentu berat untuk menerima kerangka berpikir yang aku tawarkan itu. Ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Yang penting ojo gegeran, yang penting jangan tukaran, damai gitu loh. Kalau ada perselisihan pendapat, kita duduk bareng, ngopi bareng, kita diskusikan. Enaknya gimana ini? Karepe ya apa? Gitu. Ya. Yang jelas Kanjeng Nabi Muhammad telah memberikan sebuah percontohan itu kepada kita ketika Kanjeng Nabi Muhammad membangun pemerintahan di Madinah Al-Munawwaroh. Jadi Mi'raj itu di Madinah sana. Jangan kamu bayangkan Mi'raj itu di langit ketujuh di awang-awang sana. Lihat lagi tentang bagaimana dekonstruksi terjemahan surat An-Najm itu. Ya, jadi kajian-kajianku itu saling terkait. Kalau kamu sudah paham semua petanya, kamu sudah enak. Oh ini. Oh ini maksudnya di judul ini loh. Oh ini maksudnya di judul ini loh. Nah, gitu loh. Kalau sekarang kan aku nggak mungkin lagi menjelaskan tentang surat An-Najm kan dulu sudah dijelaskan. Maka aku bilang Mi'rajnya itu di Madinah. Nah, bahwa Islam itu tumbuh menjadi sebuah hukum tegak dalam konsep berbangsa dan bernegara di sana. Gitu loh. Nah, Allah itu memberikan tugas kepada kita untuk menyatukan lewat hukum Allah ini. Ayo kita, karena kita sudah menjadi khalifah. Ya, orang yang mengemban amanah. Lah kalau nanti Allah yang menyatukan, apa gunanya? Apa gunanya kamu dijadikan khalifah? Gitu loh. Ya. Oke, paham ya yang surat ke-48 ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang 49 ya. Jadi gini loh ya, kalau kita menggunakan hukum Allah itu berarti kita memposisikan Allah itu di puncak ya. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah, Allah sebagai Malik. Nah, itu kamu baca surat Al-Fatihah aja beres sudah itu ya. Kalau demikian apa artinya? Allah itu tidak mau ada kompetitornya. Nggak mau. Maka jangan kalian membuat kompetitor-kompetitor untuk Allah atau menjadikan dirimu sendiri sebagai kompetitor Allah. Allah nggak mau itu. Itu loh. Jadi kalau kamu sok-sokan buat hukum, itu kamu berarti menjadi kompetitornya Allah. Dan kalau dipuntir kepalamu pindah ke belakang kan repot nanti. Ya. Oke. Sekarang yang ke berapa lama? Waduh, hampir setengah jam. Oke ya. Nggak apa-apa, panjang dikit ya. Kita selesaikan aja ini. Sekarang yang ke ayat ke-49 ya. Wa anihkum ya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di bainahum di antara mereka bima menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi jangan bikin aturan lagi, tapi aku kan kemarin sudah bahas tentang kalau kita berbicara ya tentang hukum nanti pasti ada perkara gitu loh. Ya. Dan itu harus diselesaikan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Mereka itu orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Allah, atau mereka punya perkara tapi minta diselesaikan dengan hukum dan hukumnya itu bukan hukum Allah. Jangan mau. Suruh pergi saja. Kalau mau kita selesaikan berdasarkan hukum Allah gitu loh ya. Oke. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka ya. Jadi jangan dituruti. Dan waspadalah, maksudnya hati-hati ya. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdaya engkau ya terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Oke?
kepadamu ya. Jadi apa yang diturunkan Allah kepadamu itu dipegang erat gitu loh ya. Jika mereka berpaling, maksudnya berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka ya. Disebabkan ya sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Lihat, kalau nggak berhukum dengan hukum Allah dosa, fasik, gitu loh. Dan Allah akan menimpahkan hukuman sama kita. Hukumnya apa? Hidup itu akan amburadul. Karena aku sudah bilang kemarin, ketika hukum itu sudah amburadul, kehidupan itu amburadul, wes. Gitu loh, ya. Sekarang yang terakhir, yang 50, ya. Ini diplomatis banget ini. Aku masih ingat dengan saudaraku Kang Mas almarhum Aresi ya. Beliaunya dulu teman dakwah senior di Arimatea ya. Beliau aku pernah diskusi ya. Beliau terus menyampaikan satu ayat ini. Waktu itu asar kita baru ada acara selamatan gitulah ya di tempat teman, waktu makan itu kita sambil diskusi. Ya. Dan aku bertanya, maka dijawab dengan surat 550 ini. Yang ini yang mau kita baca ini ya. Ini Allah ini memberikan sebuah pertanyaan yang sangat diplomasi sekali ya. Apa hukman? Apakah hukum jahiliyah ya? Yafguna yang mereka kehendaki ya, waman siapakah yang lebih baik? Ahsan ya, ahsan itu baik ya, daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu ya, mereka mengendaki ya tidak mau oleh pakai hukum Allah. Lalu Allah menjawab dengan diplomatis, mana lebih baik, hukum jahiliyah itu atau hukumku? Gitu loh. Ya. Jadi di ayat 50 ini kamu ditanya, hukum jahiliyah apa hukumku? Hukum Allah maksudnya yang lebih baik. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki itu tuh ya, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah ya bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Masalahnya kalian yakin gak sama agama kalian? Gitu loh ya. Kalau kalian tidak yakin ya sudah, nggak usah beragama. Gitu ya. Jadi kalau orang yang beragama pasti menjawab, hukum jahiliyah itu tentu nggak ada apa-apanya dibanding hukum Allah. Gitu loh. Dan kita sudah sepakat di seri pertama, hidup dalam hukum Allah itu wajib. Artinya kita harus menegakkan hukum Allah. Gitu. Ya, tuh sudah selesai. Sekarang kita cari jawaban. Kenapa sih Arab-Arab jahiliyah itu, pagan-pagan itu, dan sekarang diteruskan oleh kita sekarang ini sudah berapa abad ini sekarang? Nah, 15 abad. Ya, sejak Islam awal sampai sekarang abad ke-7. Berapa abad deh? Lebih 15 abad. Dari abad ke-7 sekarang abad ke-21. Berarti sudah, ya hitung sendiri berapa lama itu. Ya, masih podo wae. Kalau dulu jahiliyah yang tidak mau menggunakan hukum Allah, sekarang kita ini juga tidak mau menggunakan hukum Allah. Ini kita cari jawabnya. Kenapa sih kok nggak mau pakai hukum Allah? Ya, oke, kamu buka surat 3. Ya. Surat 3 dimulai 23, 24. Ya. Surat 3 mulai 23 dan 24. Sehingga kita tahu, kan orang-orang itu seolah-olah meremehkan gitu loh. Oh, enggak apa-apa kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, itu enggak apa-apa. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya itu karena opini yang salah itu sudah ditancapkan, sementara kita nggak mau ngaji.
Bagaimana kita bisa tahu bahwa berhukum dengan hukum Allah itu wajib? Ya. Oke, buka surat 3 23. Surat 3 23 ya. Kamu buka Al-Qur'anmu nanti. Jadi kamu harus punya Al-Qur'an, kamu harus punya Injil, kamu harus punya Torah ya, atau kamu punya perjanjian lama, kamu punya perjanjian baru, kamu punya perjanjian terakhir gitu. Ya. Oke, surat 3 nomor ayatnya dimulai di 23. Nih, kenapa ini manusia ini tidak mau berhukum dengan hukum Allah ya? Jadi jawabnya begini. Tidakkah engkau memperhatikan, jadi alam taro ilal ladina ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang utuh telah diberi ya bagian ya kitab minal kitabi ya, nasibam minal kitabi, artinya orang yang telah diberi kitab ya, termasuk 30 menit. Termasuk ini berbicara termasuk kita. Bukan Yahudi Nasrani saja. Islam kan juga diberi kitab. Dalam konteks ini Islam masuk. Ya, ini hati-hati kamu. Ya, sekarang kita cari jawabnya. Kenapa sih orang Islam itu tidak mau berhukum dengan hukum Islam? Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah diberi bagian atau kitab ya? Mereka diajak pada kitabullah ya. Maksudnya diajak berpegang pada kitabullah ya, untuk memutuskan perkara di antara mereka. Jadi kalau kamu punya perkara itu selesaikan dengan kitabullah. Kita kan sering mendengar idiom gini, kembalikan kepada Al-Qur'an gitu. Tapi kadang-kadang orang bolak-balik ngomong sampai lambene doer juga, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Al-Qur'an. Ngerti nggak dia yang dimaksud kembalikan kepada Al-Qur'an itu? Ya. Kembalikan kepada Al-Qur'an itu artinya Al-Qur'an itu menjadi imam. Jadi kita yang mengikuti Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang kita paksa mengikuti kita gitu loh. Ya. Oke, aku lanjut. Tidaklah engkau memperlihatkan orang yang telah diberi bagian kitab ya, maksudnya kitab Taurat, mereka diajak berpegang pada kitab Allah, kitabullah ya, untuk memutuskan perkara di antara mereka ya. Suma yatawalla farikum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling. Ora gelem, berpaling, tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Oke. Wahum, mereka menolak kebenaran itu. Ya. Yang 24. Ya. Yang 24. Oh, tadi itu yang berapa ya? Yang 2. Belum. Itu tadi yang 23 ya. Yang 22 belum aku baca. Oh, enggak, kita mulai 23 ya. Sekarang yang ke-24. Yang ke-24, hal itu zalika ya, hal itu ya. Nah, zalika kan itu kan. Kalau hada itu ini. Nah, ini nampak ini. Zalika kitabul la raiba bihi. Ya, aturannya kan kitab itu, bukan kitab ini ya. Ini ketemu ini. Kamu bandingkan terjemahan depak yang di surat Al-Baqarah surat 2 itu kacau itu. Orang jalika kok diterjemahkan ini. Ya. Jalika itu kalau hada itu ini. Contohnya ini. Di surat 3 ya. 24 ini, jalika, hal itu. Nah, betul ini terjemahannya, bukan hal ini ya. Oke, aku tulis dulu suratnya ya. Ini kan sudah nih. Nah, kelanjutannya Quran surat sebentar. Ali Imran ya. Ali Imran surat 3 23 24 25 ya. Yang 23 sudah, sekarang kita ke 24. Zalika ya. Bi annahum ya, hal itu adalah karena mereka berkata, qalu ya. Apa qalu mereka? Api neraka tidak akan menyentuh kami.
kecuali beberapa hari saja. Itu alasan mereka. Jadi anggapan mereka, nggak apa-apalah tidak berhukum dengan hukum Allah, kalaupun nanti berdosa, nanti dihukum itu api neraka tidak menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja, beberapa saat saja. Itu sebabnya yang menjadikan mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, mereka anggap di neraka itu hanya sebentar gitu. Ya. Oke, jelas kan jawabannya di sini ya. Nomor 24 aku baca lagi. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam dinhim ya, agama mereka ya. Ini kalau guruku nggak mau pakai agama, dalam din mereka begitulah ya kira-kira ya. Dalam din mereka atau dalam agama mereka ya. Makanu oleh apa yang mereka tarun ada-adakan, gawe-gawe, diada-adakan. Jadi pemahaman, ndak apa-apa kami di neraka nanti cuma sekedar sekejap saja. Itu yang diada-adakan. Itu hanya zon, itu anggapan mereka. Dari anggapan itulah mereka berani untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Sekarang mereka menjadi meriki. Karena sekarang kita, ya. Kenapa kita begini? Karena kebanyakan di antara kita manusia ini banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi ini hanya mengulangi saja. Tapi berpaham atau berpendapat bahwa neraka itu hanya sebentar saja, ya. Itu pendapat yang mengada-ada. Ya. Dikembangkan berdasarkan prasangka saja, berdasarkan zon, ya. Sekarang kita lanjutkan ya yang ke-25. Tapi intinya kita sudah tahu ya, karena prasangka ya yang mereka ada-adakan itulah mereka sehingga menyepelekan, gampangnya bahasa Jawanya, menyepelekan hukum Allah. Ya. Jadi yaptarun itu diada-adakanlah sebuah pemahaman, ndak lama, ndak kekal, hanya sebentar di neraka itu. Coba kalau berpikir begini ya. Kalaupun sebentar itu kan relatif. Sebentarnya di sana apa sama sebentarnya di sini? Apa nggak mampus itu kalau sampai masuk neraka? Ya, taruhlah yang diadakan mereka itu benar, taruhlah kan sudah jelas tidak benar, tapi taruhlah benar. Lah sebentarnya di akhirat nanti itu kan kita nggak tahu, bisa jadi sebentar akhirat itu lebih lama dari lamanya di dunia. Apa nggak mampus nanti di neraka? Ya, oke, lanjut. Fakaifa, bagaimana iza zamanahum, jika nanti mereka kami kumpulkan liyaumil pada hari, jadi yaum itu hari ya. Liyaumil pada hari yang tidak diragukan lagi terjadinya ya. Hari akhir maksudnya ya. Hari yang tidak ada keraguan padanya, pasti terjadi ya. Dikumpulkan ya. Dan kepada setiap jiwa nafsim ya. Setiap jiwa diberikan balasan yang sempurna. Aku mau komentar nafsim dulu, jiwa ya. Makanya kan aku ingat, seperti yang pernah aku sampaikan, berusahalah dalam hidup ini kita itu nanti dipanggil dengan panggilan kesayangan. Dan ternyata yang dipanggil itu jiwa. Makanya kalimatnya, hai nafsun mutmainah hirji'i. Wahai jiwa yang tenang, marilah. Ya. Ya kalau kita analisa itu, lalu bagaimana supaya jiwa ini tenang? Dan bagaimana kita supaya nanti ketika kembali kepada Gusti Allah Agung dipanggil dengan panggilan kesayangan. Hai nafsul mutmainah, hirji. Gitu. Kita kan rindu panggilan itu. Ya. Kita sebagai orang Islam rindu dengan panggilan itu. Bila mana mungkin
nanti kalau sudah waktunya tiba, kita akan meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh Gusti Allah Agung dengan panggilan kesayangan. Hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang. Ya. Kembalilah. Yang jadi masalah, bagaimana supaya jiwa kita bisa tenang? Lah kalau kamu nggak taat sama hukum Allah, bagaimana bisa tenang? Itu loh. Ya, dan ternyata benar di situ yang diucapkan, yang disebut jiwa di surat 25 ini ya. Jiwa, ya. Wa wufiyat kullu nafsim, ya. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna. Ya. Maka sahabat sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi. Tidak dizalimi itu bukan berarti tidak dimasuk naroko. Tidak dizalimi itu artinya ya kamu dihukum. Dan hukuman itu sesuai dengan kejahatanmu, tidak melebihi kejahatanmu. Jadi tidak dizalimi itu maksudnya. Kecuali nanti kebaikanmu akan dibalas dengan yang lebih baik lagi, tapi kamu akan dihukum berdasarkan kejahatanmu, tidak melebihi dari itu, gitu loh. Itulah wujud kasih sayang Allah. Jadi dalam Islam tidak ada tebus-tebusan dosa, itu tidak ada. Semuanya itu kalau orang Jawa bilang tandur itu hati-hati, karena nanti pasti tukul. Apa yang ditanam itu hati-hati, nanti pasti tumbuh. Gitu loh. Ya. Jadi kalau baik kamu akan mendapatkan kebaikan, kalau buruk kamu mendapatkan keburukan. Tidak ada tebus-tebusan dosa. Sebetulnya tebus-tebusan dosa itu kan melanggar logika itu. Jangankan Alkitab lah, terlalu ribet mungkin ya, atau nggak punya waktu buka Al-Quran, buka Injil, buka Torah. Sudah dipikir pakai akal sehat aja lah. Kalau Adam dan Hawa yang itu melakukan dosa, itu yang urusannya Adam dan Hawa. Orang kita nggak ngerti apa-apa kok, terus kita ikut dapat dosa, dan itu diwariskan sampai nanti ke manusia yang paling akhir atau paling bagaimana itu. Itu logika nalarnya kan tidak masuk juga itu, ya, tidak bisa. Aku punya banyak teman ya, baik pengacara, praktisi hukum, ya. Hukum positif itu tidak membenarkan dosa waris itu tidak, karena ditinjau dari hukum positif. Siapa yang bersalah dia harus menanggung akibatnya. Dia yang berperkara. Adam dan Hawa itu melanggar hukum, dia yang berperkara kepada Allah, bukan kita. Orang kita tidak tahu apa-apa kok berperkara. Gitu loh. Ya. Clear ya, tidak ada waris mewaris dosa, itu tidak ada. Oke. Jadi aku baca dulu secara keseluruhan surat 25 ini ya. Surat nomor ayat 25, surat Ali Imran surat 3 ayat 25. Bagaimanakah jika nanti mereka kan begini, mereka kan tadi ngomong ini di surat 24-nya. Kagak lame-lame di akhirat, cuman sebentar aja gitu ya. Gak suwe-suwe, delot wae ya. Terus dijawab sama Allah, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan ya pada hari ya yang tidak diragukan terjadinya ya. Di sini pada hari dalam kurung kiamat, aku nggak setuju, terjemahannya nggak setuju. Ya wis gini aja, wis tekstual aja. Pada hari yang tidak diragukan terjadinya, itu apa? Sa'ah ya. Ya. Jadi sa'ah dulu. Tapi kalau kiamat itu kan nanti kebangkitan, ya. Tapi yang jelas di sini apakah sa'ah atau kiamat ini tekstualnya tidak begitu. Dia akan berurutan, ya. Sa'ah dulu baru kiamat, ya. Oke, pada hari yang tidak diragukan terjadinya, ya. Dan kepada setiap jiwa, kita sudah diskusikan tadi, diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan.
Ya opo engko nek ketemu kuwi. Sorry. Sepertinya ini karena ini ditafsirkan kiamat ya, kalau kiamat boleh juga lah ya. Artinya pada hari kebangkitan nanti ya, bukan saah. Sorry aku ralat tadi ya. Setelah aku baca keseluruhan, ternyata kalau misalkan ditafsirkan kiamah boleh, tapi tekstualnya pada hari yang tidak diragukan terjadinya gitu ya. Dan ini ditafsirkan hari itu maksudnya kiamah, artinya. Tapi kiamah jangan gini loh. Karena aku repot menjelaskan kalian itu ya. Nanti kiamah yang aku maksud beda dengan kiamah yang kalian maksud itu apa? Jadi beda. Kiamah itu kebangkitan. Sementara kalian seperti mainstream biasanya itu kehancuran langit, bumi dan segala macam. Itu bukan, itu saat. Itu loh ya. Oke. Makanya kalau terjemahan ini kiamah yang dimaksud itu kiamah kebangkitan, oke, enggak masalah itu. Gitu ya. Tapi kalau kiamah yang hancurnya langit dan bumi, aku nggak setuju. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jawaban kenapa manusia itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah, karena mereka mempunyai sebuah pemikiran yang yaptarun. Yaptarun itu artinya diada-adakan. Sebetulnya nggak ada, tapi diada-adakan ya. Bahwa mereka itu nggak lama-lama kok di neraka, itu hanya paling sebentar saja gitu ya. Nah sekarang kita lihat apakah benar di neraka itu sebentar saja atau gimana gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu menyediakan jawaban juga gitu loh. Padahal kalaupun sebentar saja seperti yang aku jelaskan tadi, sebentarnya di sana itu sama sebentarnya di sini apa ya sama. Karena mampus juga masuk neraka. Ya. Sekarang buka surat 2 8182, sehingga kita tahu benar nggak sih di neraka itu hanya sesaat saja ya. 8182 surat 2 ya, 8182. Oke, aku baca. Bala, bukan demikian ya, bukan demikian ya. Man, barang siapa kasabah berbuat ya keburukan, sayiat ya, membuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya ya. Jadi orang Jawa bilang bikin kelelep, dia sudah kelelep dosa ini ya. Maka mereka itu penghuni neraka. Terus kita lihat sebentar atau kekal di neraka ya. Hum, mereka ya, fiha, di dalamnya, nyanya itu kembali ke neraka, kholidun. Coba, kholidun di sana, bukan sebentar saja. Kholidun itu kekal. Apalagi mau diterjemahkan kalau nggak kekal. Jadi di sana itu kekal, ya. Itu 81-nya. Sekarang 82-nya ya, di kelanjutannya ya, di surganya. Tadi kan di nerakanya kekal ya. Ini dalam rangka menjawab apakah benar anggapan mereka yang diada-adakan itu bahwa di neraka itu hanya sebentar saja. Ini jawabannya. Ternyata enggak, kekal, kholidun. Jawabannya kita dapat di Quran surat 2, surat Al-Baqarah surat 82. Sekarang di 81 ya. Sekarang yang 82 ya, tentang surga bagaimana, tentang jannah. Kalau guruku tidak mau surga, dia bilang jangan surga. Apa Gus? Jannah gitu ya. Jannah, taman, surga. Berapa lama nih? Oke, ini sebentar kok kita selesaikan. Jadi ini nanti saya tamat ya, seri tamat. Waladina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus, dan mengerjakan solihati, kebaikan ya, ulaika, mereka itu ya penghuni jannah, surga ya. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, kembali ke surganya ya. Kholidun, podo wae, kholidun juga. Jadi di surga itu kholidun ya. Di jannah itu kholidun, di neraka, di nar itu ya kholidun. Gak ada ceritanya sesaat. Makanya sekarang kamu sudah tak kasih tahu
berdasarkan apa yang sama-sama sudah kita baca dari Al-Quran, nggak ada ceritanya di surga itu sesaat, di neraka itu sesaat, nggak ada. Dan kebanyakan dalil itulah yang dipakaikan oleh manusia, yang itu sudah berawal sejak Arab jahiliyah dulu. Oh, dan kami tidak berhukum dengan Allah, tidak apa-apa. Kenapa? Di neraka ya, cuma sebentar gitu. Ternyata Al-Quran jawab, tidak. Di neraka kamu kekal, ya. Di surga juga kamu kekal. Jadi pilihan cuma dua, surga atau neraka nanti, ya. Oke, itu kajian kita ya sudah tuntas ya, bahwa kenapa di seri 1 dijawab, kenapa di seri 1 sudah dijawab apa hukumnya tentang penggunaan hukum Allah ya, apakah haruskah kita berhukum dengan hukum Allah, maka dijawab wajib, harus. Itu di seri 1. Di seri 2, kenapa sih mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Jawabnya sudah kita ketahui juga, karena mereka membuat sebuah anggapan dikiranya itu di nerakanya sesaat ya. Dan sudah kita bantah berdasarkan surat Al-Baqarah 81 dan 82, tidak, baik di surga maupun di neraka itu kholidun, kekal ya. Oke. Belum 1 jam kan? 51. Oke lah, ini supaya lebih menguatkan lagi. Jadi gini loh ya, saudara-saudaraku semua. Ini aku hapus dulu lah ya. Ini aku hapus. Jadi gini, supaya kalian itu, jadi ada yang namanya itu ya bentar, nggak pakai kacamata. Madiyah, ada Madiyah. Madiyah ini dari Al-Quran. Ini diambil dari Al-Quran. Apa sih Madiyah ini? Aku pakai bahasa gampang tuh, raw material. Raw material atau bahan baku. Ini bahan baku ya, raw material. Jadi raw material hukum itu dari Allah, namanya Madiyah ini loh. Ya. Raw material hukum itu dari Allah, yang kita gali dari Al-Quran. Jadi ini bahan bakunya, Madiyahnya itu hukum Allah. Baru nanti penjabarannya atau breakdownnya itu kita, ya. Jadi kita boleh membuat hukum yang itu seperti yang udah sampaikan kemarin. Memang Allah belum menentukan hukumnya atas satu perkara, tetapi hukum itu harus berpijak pada madiyah, pada raw material hukum Allah ini. Gini loh, supaya kalian lebih gampang itu gini, gini aja, pisang ya, pisang lah, ini pisang. Nah, ini analoginya ini. Ini pisang ini madiyah. Ya. Pisang ini kan yang bikin Allah. Ada manusia bikin pisang. Manusia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti nggak ada satu orang pun bisa bikin pisang. Nah, ini madiyah. Raw materialnya ini. Ya. Jadi raw material atau madiyahnya itu ya kitabullah itu. Kalau kita menggunakan hukum Allah itu pasti merujuk ke kitabullah, Al-Quran ya. Nah, hukum Allah itu madiyah. Ya, kalau di sini aku gambarkan supaya gampang, pisang ini. Nih pisang ya. Nah, nanti tugas kita, kan kita nggak bisa bikin pisang nih. Ya. Tugas kita nanti kalau kita mau bikin kolak, ya. Kita mau bikin gorengan, ya, atau mau rebusan direbus, ya. Itu tugas kita, ya. Tergantung perkara-perkaranya seperti apa. Ini tugas kita. Tetapi harus diingat, ya, kolak pisang, gorengan pisang, rebusan pisang, ini berasal dari pisang yang ini. Ini madiyahnya.
Ini raw materialnya. Gitu loh. Ya. Jadi enggak bisa. Nanti ini berupa konun. Konun itu apa ya? Konun ya. Kan ada yang bilang kanun, konun. Kalau sekarang apa konun? Undang-undang. Gampangnya undang-undang enggak? Di sini. Tapi undang-undang ini harus berpijak pada madiyah, raw material yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya, pisang. Nah, Allah itu yang bikin pisang, nggak ada manusia bisa bikin pisang. Nah, tugas kita nanti mau kita jadikan kolak, mau kita jadikan gorengan, mau kita rebus, atau mau apa lagi bikin kue. Kalau orang Jawa ada bilang kue nogosari, dalamnya pisang dibungkus oleh tepung tapioka ya, tepung tapioka terigu gitu ya. Terus apa lagi terserah, tapi bahan bakunya tetap pisang gitu ya. Ya inilah analogi, seperti artinya tidak harus begini, cuman kan aku harus membuat sebuah analogi yang itu supaya gampang kamu ikuti. Oh begitu toh ya. Oke. Aku kira sudah cukup ya. Nanti kita terus begini. Di Islam itu makanya kalau ada orang Islam ditanyain apakah kamu pasti masuk surga, itu nggak ada orang Islam yang mau jawab. Karena itu pertanyaan orang bodoh. Ada orang tanya apakah kamu pasti masuk surga? Ya. Karena dalam Islam itu memastikan sesuatu apalagi masuk surga itu kesombongan. Walaupun puasanya bagus, zakatnya bagus, sodakonya bagus, sama tetangga bagus, dia nggak akan pernah ngomong aku pasti masuk surga. Dalam akhlak Islam tidak ada seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya apakah kamu pasti masuk surga, itu kasih senyuman. Tapi untuk saat ini yang aku perlu sampaikan ya, jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri ya. Karena sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, tentunya sudah bersahadat ya. Tapi pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama, sudahkah berhukum dengan hukum Allah? Itu menjadi pertanyaan kita. Karena itu menjadi basic ya, menjadi fundamental berhukum dengan hukum Allah ini ya. Nanti kalau aku ini teruskan dalam konsep bernegara kita, sebetulnya itu juga sudah pas. Ya, sudah pas. Cuman pelaksanaannya juga yang kacau. Karena apa? Lihat penyertaannya bahwa atas berkat rahmat Allah. Itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah. Itu pengakuan itu. Ya. Dan begitu juga Pancasila itu meskipun lewat perdebatan, akhirnya ketuhanan itu masuk ke sila pertama. Ya, meskipun ini kan perdebatannya sengit ini, pakar-pakar itu dalam merumuskan Pancasila. Ya. Jadi aku bilang lagi, Indonesia itu bukan negara agama. Yes, I'm agree that is no religion country ya, bukan negara agama. Iya. Sekali lagi kalau ada orang bilang bahwa Indonesia itu kita itu bukan negara agama, iya. Nggak usah nunggu nanti aku jawab iya, Indonesia itu bukan negara agama. Ya. Tapi yang harus ingat dan kamu tanam dalam otakmu bahwa Indonesia itu negerinya orang yang punya agama. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.